sedikit tentang bagaimana membangun budaya positif di sekolah kita. Budaya positif itu sebenarnya sebuah kebiasaan yang kita lakukan sebagai seorang guru terhadap anak-anak yang bersifat positif. Dengan kata positif berarti selalu yang baik-baik saja yang kita buat untuk diteladani oleh anak-anak di sekolah kita. Ya, ada tujuan, ada budaya mensosialisasikan ini, yaitu hasil dari yang dibuat oleh mereka di kelas. Kita guru hanyalah sebagai fasilitator. Disiplin positif. Disiplin positif di sini yaitu untuk menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa adanya hukuman dan hadiah. Jadi dalam prosesnya anak dapat mengerti serta belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Selain itu, anak juga dituntut untuk bertanggung jawab dan berempati terhadap berbagai hal yang telah dilakukannya. Itu maksud dari nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, yaitu suatu ajaran tentang upaya membangun semangat dalam belajar. Ya, tentang membangun semangat dalam belajar, ada intrinsik dan ekstrinsi yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan payung untuk menjadi patokan dalam kita bersikap dan berperilaku. Nilai-nilai ini merupakan fondasi yang bersifat positif untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan oleh setiap individu. Oke, jadi mengenai nilai kebajikan ini, kita semua tahu anak-anak tumbuh dan berkembang dari alam dan zaman yang berbeda, sehingga akan dipengaruhi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang pada saat mereka berada di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi anak, kita mau ngomong kasarnya bahwa kalau anak dididik dengan lembut, maka yang dididik dengan kasar. Itu maksud dari nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, yaitu suatu ajaran tentang upaya membangun semangat dalam belajar. Ya, tentang membangun semangat dalam belajar, ada intrinsik dan ekstrinsik diri sendiri, sementara ekstrinsik semangat belajar yang dipengaruhi oleh keadaan luar atau dunia sekitar tempat anak itu berada di sekolah maupun di luar lingkungan itu sekolah. Hukuman itu sendiri merupakan bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman dapat membantu membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Kita perhatikan selama ini ketika anak berbuat salah, ada di sebagian kita cara mengatasi anak yang berbuat salah itu dengan cara yang berbeda-beda. Kita semua yang pasti atau mudah-mudahan tidak terlalu menggunakan teori hukuman ini. Itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, itu sebenarnya akan mengganggu psikologi anak dalam hidup
kelas bersama anak-anak. Jadi keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curhat pendapat. Jadi keyakinan berbeda dengan aturan. Ketika kita membuat keyakinan kelas, kita rangkum atau kita menyimpulkannya dari gagasan yang kita sudah dapat dari peserta didik. Sementara aturan itu kita buat sendiri lalu kita terapkan ke anak-anak. Jadi ada sedikit perbedaan. Keyakinan berarti ini kita dengar dari mereka. Kita dengar dari mereka sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka jalankan atau alami di sekolah. Contohnya di sini bagaimana kita membuat keyakinan kelas, ada kalimat negatif dan kalimat positif. Di sini artinya bahwa jika ada anak yang menulis masih dalam bentuk kalimat negatif seperti jangan berlari di kelas, kita menanyakan ke anak apakah yang kamu buat tadi itu benar atau melanggar keyakinan yang kita sudah sepakati. Kita tanya kembali ke anak tentang keyakinan di kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Maka dengan sendirinya dan mudah-mudahan anak itu merasa kuat kembali ya. Sudah seperti saya jelaskan kembali tadi bahwa dia kembali bergabung ke teman-temannya dengan situasi yang baru dan merasa nyaman kembali. Oke, bagian terakhir saya merangkum pertemuan kita hari ini bahwa teman-teman Bapak Ki Hajar Dewantara mengajak kita untuk menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada tumbuh kembang anak tersebut. Pada saat anak bermasalah, kita menyelesaikannya secara baik-baik dengan segitiga restitusi dan tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan tadi, yang mana dipatutkan atau sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama dengan sekian dari saya. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya mengikuti kegiatan ini.